Ya, jadi kalau boleh saya ceritakan sedikit ya, duduk perkaranya nih sebelum sampai pada persoalan pompa air. Jadi yang terjadi sejak 2 hari yang lalu di Jakarta adalah tadi disebutkan seperti ramalan BMKG bahwa curah hujannya amat tinggi. Nah, sistem drainase di Jakarta itu menampung air 50 sampai 100. Dan kalau hujan di antara 50 atau 100, maka insya Allah sistem drainase kita itu bisa mengendalikan dengan baik. Nah, ketika hujannya di atas 100, pasti ada genangan. Nah, yang kemarin terjadi, hujan lokal itu sampai 226 mm per hari. Juga hujan seintensif itu di daerah Depok. Akibat dari itu terjadilah genangan, terjadilah yang kita sebut sebagai banjir. Nah, ini yang kemudian kita kendalikan. Jadi kemarin prinsip kita adalah bila hujannya di bawah 100 mm, maka tidak boleh terjadi genangan. Bila di atas 100 mm, maka sesudah hujan berhenti, kita targetkan 6 jam bisa surut. Bila ini air kiriman, maka 6 jam sesudah permukaan air sungai normal, maka limpahan di kanan kirinya harus sudah surut. Nah, itu yang kemarin terjadi. Jadi saya beri gambaran, misalnya Kali Krukut. Kali Krukut itu melewati ruas Kemang Raya, melewati Widya Chandra, melewati Jenderal Sudirman. Di jalan-jalan itu melimpah airnya. Nah, begitu Kali Krukut itu normal permukaannya, maka dalam waktu kurang dari 6 jam, semuanya sudah bisa surut. Jadi tadi malam itu Kali Krukut kembali normal ketinggiannya, maka sebelum tengah malam sudah tersurutkan di pompa. Nah, bagaimana kekuatan pompa kita? Nah, pompa ini itu ada pompa di wilayah dan ada pompa di pesisir pantai. Pompa di pesisir pantai bekerja utamanya pada saat permukaan air laut itu naik. Jadi permukaan air laut, karena kami di pesisir, itu sangat menentukan. Ketika permukaan air itu rendah, air laut, maka sungai akan bisa mengalir dengan gravitasi. Tapi ketika air laut itu pasang, maka harus dibantu pompa. Dan pompanya pompa raksasa, yang ukurannya lebih besar, lebih tinggi. Kalau bicara diameter, bisa 3 meter lebih itu diameter pompa-pompanya. Nah, kita di Jakarta total ada 487 pompa yang berada di 178 lokasi. Dan alhamdulillah kemarin semuanya difungsikan. Kemudian pompa mobile, itu kita memiliki 175 pompa mobile yang bisa digerakkan. Jadi kemarin begitu begitu hujan reda, di daerah yang di situ ada genangan, maka kita kirimkan seluruh kekuatan kita untuk melakukan pemompaan agar cepat surut. Kemudian di tempat yang permukaan sungainya sudah turun, maka kanan kirinya yang menghadapi limpahan juga dikirimkan. Karena itulah, alhamdulillah hari ini kita sudah bisa mengatakan bahwa semua tempat yang terjadi limpahan sungai, kalau limpahan sungainya sudah normal, sudah kembali surut. Masih ada yang sekarang tergenang karena memang air kirimannya belum selesai. Jadi alhamdulillah atas izin Allah nih biiznillah kita dimudahkan kemarin untuk bisa mensegerakan penyurutan dan pengeringan. Sehingga hari ini ruas-ruas jalan utama sudah surut. PR-nya adalah membersihkan. Karena airnya surut, tapi di situ masih ada residunya. Nah, proses pembersihan sekarang sedang berlangsung. Pak Anies, lalu bagaimana dengan kemampuan revitalisasi aliran Sungai Ciliwung? Ya, kalau kita perhatikan hujan kemarin, malah lebih banyak yang datang bukan dari kawasan Ciliwung. Karena itu kemarin kita lihat lebih banyak dari kawasan Depok dan Tangerang. Masuknya ke Jakarta itu lewat Sungai Mampang, Sungai Krukut, Sungai Angke, Sungai Pesanggerahan. Disitulah yang paling banyak menimbulkan genangan air dari hulu
yang masuk ke Jakarta. Dari Ciliwung sendiri ya ada peningkatan. Jadi normalnya Kali Ciliwung itu mampu menampung sekitar 600 meter kubik per detik. Kemarin sempat naik sampai sekitar 850, hampir 900. Artinya memang terjadi peningkatan. Tapi sebenarnya yang kita hadapi kemarin itu curah hujan intensif bukan di hulunya Ciliwung. Hulunya Ciliwung itu di pegunungan di sekitar Puncak, Bogor. Tapi yang terjadi adalah hujan amat lebat di kawasan tengah. Kawasan tengah ini adalah Kabupaten Depok dan Kota Depok. Dan itulah yang kemudian membawa air masuk ke Jakarta. Dan itulah yang kita lihat genangan-genangannya. Jadi kalau lihat genangan di Kemang, lihat yang fotonya beredar di mana-mana, itu bukan dengan Ciliwung, tapi dengan Kali Mampang dan Kali Krukut. Jadi memang situasi kemarin agak berbeda dengan kalau hujan di kawasan pegunungan. Nah, apa yang kita kerjakan selama ini? Kita mengantisipasi musim hujan dengan nomor satu, memastikan bahwa waduk-waduk itu dikeruk. Karena waduk-waduk ini bisa membantu untuk menahan pergerakan air. Sebelum masuk ke kawasan padat di pusat perkotaan, air itu dibelokkan dulu ke waduk, kemudian baru diturunkan secara bertahap. Jadi pengerukan waduk. Kemudian yang kedua, pengerukan sungai-sungai. Itu pun dikerjakan. Kemudian yang ketiga adalah kita menentukan titik-titik yang berisiko banjir. Jadi RT mana, RW mana di seluruh Jakarta itu sudah ditentukan titiknya. Lalu kita tetapkan siapa yang bertanggung jawab atas kawasan-kawasan itu. Lalu yang berikutnya adalah menyiapkan semua infrastruktur untuk mengerjakan pemompaan. Ya orangnya, ya alat pompanya. Jadi ketika ada kejadian kita bisa segera bergerak. Karena targetnya kita harus menuntaskan sebisa mungkin di bawah 6 jam. Dan alhamdulillah, kalau kita lihat kemarin biiznillah kita dimudahkan untuk bisa menuntaskan secepat mungkin. Apakah sempurna? Belum. Ini adalah tahun pertama kita menggunakan target 6 jam. Dan dari situ kita belajar bahwa ada kawasan-kawasan yang limpahan airnya itu amat tinggi. Kemudian curah hujannya belum berhenti-berhenti, itu perlu waktu yang lebih lama. Tapi dengan penyiapan yang sistematis, terencana dengan baik, penanggung jawabnya jelas, ukurannya jelas. Alhamdulillah dalam waktu 1 hari kita bersyukur sekali ini bisa terkendali. Saya perlu jelaskan juga di sini ada begitu banyak pihak yang terlibat, bukan hanya pemerintah. Jadi komponen masyarakat yang membantu itu luar biasa. Jadi dalam suasana pandemi, dalam suasana banjir ini kita melihat kolaborasi yang luar biasa di situ. Baik, persiapan sistematis dan juga kolaborasi dari semua pihak. Tapi apakah itu kemudian akan menjamin ke depannya dengan evaluasi yang sudah dilakukan bisa mencegah banjir besar kembali terjadi di Jakarta dalam beberapa waktu ke depan? Dijawab setelah jeda ya Pak Anies ya. Sesaat lagi kita kembali.